Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1253 mengalahkan Tuan Mudalin. Terlepas dari beberapa kartu truf yang belum dia gunakan, Lu Ming hampir menggunakan seluruh kekuatannya. Beberapa dari 9 cakar naga bersinar dengan kilat saat dia mengedarkan teknik bela diri dari konsep petir, serangan Dewa Petir. Cakar naga lainnya mengedarkan penjara untuk menekan seni surgawi. Kombinasi keduanya sangat menakutkan. Sayap hijau Tuan Mudalin membawa angin kencang. Dengan kepakan sayapnya, bila angin yang tak terhitung jumlahnya membelah udara dan menuju Lu Ming. Setelah beberapa ledakan keras, cakar naga menerobos bila angin dan meraih Tuan Mudalin. Ekspresi Tuan Mudalin berubah dan dia terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dirugikan dalam satu gerakan bahkan setelah menggunakan fusi garis keturunan. Bas! Dia mengepakkan sayapnya, dan badai melanda. Sosok besarnya tiba-tiba bergetar dan menghilang dari tempat aslinya, muncul di sisi lain. Teknik penciptaan bela diri lainnya. Lu Ming mengerutkan kening. Jelas sekali bahwa Tuan Mudalin telah menguasai lebih dari satu teknik bela diri. Tuan Mudalin pernah menggunakan teknik niat menyerang sebelumnya, tapi sekarang, dia menggunakan teknik gerakan. Ditambah lagi, dia telah memahami maksud angin, yang membuat kecepatannya sangat cepat. Pergi ke neraka, mata Tuan Mudalin dingin. Dia mengepakkan sayapnya lagi dan berubah menjadi embusan angin, menghilang dari tempatnya. Pada saat yang sama, perasaan bahaya yang mengerikan menimpa Lu Ming. Mengaum, raungan naga terdengar dan kekuatan melahap meledak, mencakup radius 100 mil. Kemudian, naga surgawi mengibaskan ekornya dan menyapu ke segala arah. Bang! Ekor naga menembus kehampaan dan bertabrakan dengan sepasang sayap yang sangat tajam. Tubuh Tuan Mudalin didorong ke belakang. Tapi Tuan Mudalin mengepakkan sayapnya dan menghilang. Tuan Mudalin menggunakan dua teknik bela diri dan ketika mereka bekerja sama, kekuatan tempurnya sangat kuat. Namun, dia telah bertemu Lu Ming. Bas! Suara mendesing. Cakar naga dari 9 naga tiba-tiba membentuk segel yang aneh. Pada saat ini, dua aura tajam menebas ke arah Lu Ming. Aku akan menunggumu. Mata Lu Ming menjadi dingin. 3 gerbang penyegel tiba-tiba muncul dan mendarat di sebelah kiri Lu Ming, memancarkan cahaya cemerlang. 9 meterai gerbang dewa menyegel segalanya. Saat 3 gerbang penyegel muncul, sayap hijau Tuan Mudalin muncul dan dia ditekan oleh 3 gerbang. Istirahat, istirahat. Tuan Mudalin berteriak dan lampu hijau melonjak seperti banjir menuju 3 gerbang penyegel. Ketiga gerbang penyegel itu bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Namun, waktu singkat ini sudah cukup bagi Lu Ming. Bas! Suara mendesing. Cakar naga menyerang dan menyerang Tuan Mudalin. Tuan Mudalin berteriak saat energi hijau terkoyak. Bang! Pada akhirnya, cakar naga mencengkeram leher elang dewa hijau. Dengan remasan yang kuat, kepala elang dewa hijau itu meledak. Elang hijau yang saleh juga berubah menjadi energi dan menghilang. Tubuh Tuan Mudalin terbang dengan cepat di lampu hijau. Garis keturunan yang dia ubah telah hancur, dan dia juga terluka parah. Dia memuntahkan seteguk besar darah dan melarikan diri untuk hidupnya. Lu Ming menggunakan langkah menghentak 9 naga surga dan mengejar Tuan Mudalin. Cakar naganya yang besar menyambar Tuan Mudalin. Tuan Mudalin mencoba yang terbaik untuk melakukan serangan balik. Sayangnya, dia sudah terluka parah dan tidak ada gunanya. Lu Ming menerobos lapisan pertahanannya dan menangkapnya. Tuan Mudalin ditangkap oleh cakar naga raksasa dan tidak bisa bergerak. Adegan ini membuat penonton di sekitarnya sangat terkejut dan tidak percaya. Putra surga yang bangga dari Sekte Dewa, Tuan Mudalin, sebenarnya bukan tandingan Lu Ming. Dia benar-benar dijatuhkan oleh Lu Ming dalam 10 gerakan dan nyawanya ada di tangan Lu Ming. Selain itu, Lu Ming hanya berasal dari benua hutan belantara dewa. Jika itu adalah para jenius terkuat di benua hutan belantara surgawi, mereka masih mungkin mencapai hal ini. Tapi untuk muncul pada seorang pemuda dari benua hutan belantara surgawi, sungguh sulit dipercaya. Bahkan para kaisar pun tercengang. Para jenius teratas dari kelompok benua reruntuhan surgawi memandang Lu Ming dengan ekspresi muram. Kemampuan bertarung Lu Ming tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia akan menjadi salah satu lawan terbesar mereka. Ah! Bastard, lepaskan aku akan membunuhmu.
Dikalahkan dalam 10 gerakan dan ditahan di telapak tangan Luming, Tuan Muda Lin sangat malu hingga dia menjadi gila. Matanya merah dan dia meraung histeris. Jika berita tentang masalah ini menyebar kembali ke Sekte Tian Shen, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan di masa depan. Dia benci kalau dia tidak sabar untuk menguliti Luming hidup-hidup. Ah, benarkah? Apakah kamu tidak memahami situasi saat ini? Luming mencibir dan mengepalkan cakarnya dengan kuat. Kaca-kaca, entah berapa banyak tulang di tubuh Tuan Muda Lin yang patah. Tubuhnya gemetar dan dia memuntahkan darah. Dia sangat kesakitan hingga hampir pingsan. Saat ini, dia seperti anak ayam kecil yang lemah di tangan Luming. Hidup atau matinya ada di tangan Luming. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang juga. Mata Luming dingin. Niat membunuh dari garis keturunan ketiga menutupi tubuh Tuan Muda Lin seperti gelombang pasang. Itu membuat Tuan Muda Lin merasa seperti berada di neraka. Hatinya mulai bergetar. Beraninya kamu. Dia adalah murid Sekte Tian Shen saya. Lepaskan dia. Pada saat itu, seorang pria kekar dari Sekte Dewa Langit berbicara. Dia adalah ahli yang Luming curigai telah disuap oleh Tuan Muda Lin. Saat dia berbicara, aura menakutkan berkembang dan menyelimuti Luming. Seolah-olah Luming diselimuti oleh gunung, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Kuat, dia terlalu kuat. Luming merasa dia tidak punya cara untuk melawan pria paruh baya ini. Pria paruh baya ini jelas lebih kuat dari pria paruh baya berjubah hitam dari Istana Dewa Selatan. Budidayanya berada di atas alam bela diri kerajaan tingkat ketiga. Pria tua berambut putih dari Sekte Dewa Langit mengerutkan kening, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Haha, generasi muda hanya berdebat. Anda seorang kaisar. Mengapa kamu ikut campur? Petik 2. Di sisi lembah Dewa Naga, seorang pria kekar tertawa. Aliran aura mengalir keluar dan bertabrakan dengan aura pria paruh baya itu, menjatuhkannya. Tubuh Luming menjadi rileks, dan dia mundur selangkah dan mundur dengan cepat. Kamu, apa maksudmu dengan itu? Pria paruh baya dari Sekte Tianshen memandang orang-orang dari lembah Dewa Naga dengan ekspresi muram. Tidak ada, aku tidak tahan. Pria kekar dari lembah Dewa Naga tertawa. Biarkan dia pergi. Anda memenangkan babak ini. Pada saat ini, Tetua Sekte Dewa Surgawi yang berambut putih berbicara. Ini dia. Luming mengayunkan cakar naganya dan melemparkan tubuh Tuan Muda Lin. Tuan Muda Lin sudah setengah mati dan bahkan tidak bisa terbang. Pria parubaya itu melambaikan tangannya dan menangkap Tuan Muda Lin. Sial, sial. Mata Tuan Muda Lin dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya saat dia menatap Luming. Luming berubah menjadi wujud manusianya dan memegang tangan Xie Nianxing. King kecil, ayo pergi. Karena dia tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam penilaian, maka dia tidak akan berpartisipasi dan hanya akan mundur. Tunggu sebentar. Pada saat itu, sebuah suara yang dalam terdengar. Itu adalah pemuda kekar dari lembah Dewa Naga. Saya Longkuan dari lembah Dewa Naga. Bagaimana aku harus memanggilmu, teman muda? Pemuda kekar itu bertanya. Bab 1254 tahap pertama. Junior adalah Luming. Luming menangkupkan tinjunya dan menjawab. Dia memiliki kesan yang baik terhadap Longkuan, yang baru saja membantunya, jadi dia secara alami akan menjawab pertanyaannya. Luming? Haha, bagus, pahlawan datang dari masa muda. Sangat jarang untuk dapat berkultivasi ke alam seperti itu di kelompok benua reruntuhan surgawi pada usia seperti itu. Jika dia tidak berpartisipasi dalam penilaian, bukankah sayang? Petik 2. Atas nama Lembah Dewa Naga, saya mengundang Anda untuk mengambil bagian dalam penilaian. Teriak Longkuan. Tidak, dia tidak bisa berpartisipasi. Tuan Muda Lin berteriak. Diam, kamu pikir kamu siapa? Saya sedang bicara. Siapa kamu hingga menggangguku? Petik 2. Mata Longkuan menjadi dingin dan aura yang sangat kuat meledak. Aura yang menakutkan menyebabkan seluruh dunia berguncang. Wajah Tuan Muda Lin pucat pasi. Saya mengundang Luming untuk mengambil bagian dalam penilaian. Apakah Anda mempunyai keberatan? Petik 2. Longkuan memandang Sekte Pedang Jiuxiao dan Sekte Iblis Tianyu. Akhirnya, matanya tertuju pada tetua Sekte Tianshen yang berambut putih. Tidak ada objek. Tentu saja saya tidak keberatan. Pemimpin Sekte Pedang Jiuxiao dan Sekte Iblis Tianyu mengangguk. Saya tentu saja tidak keberatan dengan kehebatan pertempuran anak ini. Akhirnya, Tetua Sekte Dewa Surgawi berambut putih juga berbicara.
Brengsek. Tuan Mudalin meraung di dalam hatinya dan dipenuhi dengan keengganan. Hahaha, itu bagus. Lu Ming, bagaimana menurutmu? Long Quan tertawa dan menatap Lu Ming lagi. Bagaimana junior bisa menolak niat baik senior? Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berkata. Baiklah, biarkan tes resmi dimulai. Long Quan melambaikan tangannya. Bas, suara mendesing. Dengan cepat, para pemuda memilih pintu yang terang dan bergegas masuk. Lu Ming dan Xian Yanxing berpisah. Mereka masing-masing memilih pintu cahaya dan bergegas masuk. Saat ini, beberapa dari mereka sudah masuk beberapa saat, namun masih belum ada pergerakan. Begitu Lu Ming bergegas ke pintu cahaya, dia merasakan seberkas cahaya menyelimuti dirinya. Tubuhnya terasa sedikit hangat, tapi saat berikutnya, perasaan itu lenyap. Lu Ming menyadari bahwa dia telah muncul di sebuah bagian. Lorongnya sangat lebar, dan dindingnya dipenuhi tulisan berkilauan. Menurut aturan, mereka harus terus maju melalui jalur kosong. Siapapun yang bisa mencapai akhir akan menjadi yang pertama. Lu Ming maju selangkah dan tidak ada gerakan. Setelah berjalan beberapa ribu meter, tampilan lorong di depan mereka berubah. Sekarang bagian itu dikelilingi oleh tembok batu. Ekspresi Lu Ming sedikit berubah saat dia melangkah ke lorong. Karena saat ini auranya melemah dengan cepat, dan pada akhirnya dia kembali menjadi orang biasa. Kultivasinya telah ditekan, membuatnya tampak seperti manusia biasa. Bukan hanya Yuan aslinya, tapi niat dan garis keturunannya juga telah ditekan. Apa? Lu Ming merasakannya dengan hati-hati dan menemukan bahwa garis keturunan prasasti penekan penjaranya bersinar dan berfluktuasi. Adapun garis keturunan ketiga, Lu Ming merasa bahwa dia dapat sepenuhnya mengendalikannya dan tidak ditekan sama sekali. Hanya garis keturunan 9 naga yang sepenuhnya ditekan. Ekspresi Lu Ming tidak berubah saat dia melihat sekeliling. Di dinding batu sekitarnya, terdapat ukiran berantakan dengan kedalaman berbeda dan berantakan. Di depannya, ada kilatan cahaya, dan sesosok tubuh memadat. Orang ini berpenampilan seperti seorang pemuda. Dia mengenakan jubah hitam, memiliki ekspresi dingin, dan membawa tombak panjang di punggungnya. Sekilas Lu Ming tahu bahwa orang ini terkondensasi oleh susunannya. Bas! Dengan goyangan tombak panjang, sinar tombak itu menembus ke arah Lu Ming seperti kilat. Namun, sinar tombak itu tidak mengandung ki primordial. Itu mungkin hanya kekuatan fisik, yang mirip dengan kekuatan fisik Lu Ming. Lu Ming secara naluriah ingin mengaktifkan kekuatan garis keturunan ketiganya untuk mengalahkan sosok itu. Namun, Lu Ming segera menghentikan letusan Blood Meridian ketiganya. Bahkan garis keturunan 9 naga bisa ditekan di level ini. Ini berarti dia harus melewati level ini tanpa menggunakan kekuatan garis keturunannya. Jika dia menggunakan kekuatan garis keturunannya, mungkin saja orang di luar akan merasakannya. Itu terlalu istimewa. Garis keturunan prasasti penekan penjara, terutama garis keturunan ketiga, sangat istimewa. Dia tidak ingin orang lain mengetahuinya. Saat memikirkan hal ini, dia tidak mengaktifkan garis keturunannya. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatan tubuh fisiknya dan bergegas ke kanan, di mana tombak hitam berada. Bas! Bas! Kilau tombak itu seperti kilat, menyelimuti seluruh tubuh Lu Ming. Ini adalah teknik tombak yang sangat indah. Meski tidak kuat, lintasan pergerakannya sangat indah. Tidak ada esensi vital dalam tubuh Lu Ming dan dia tidak dapat menggunakan niatnya. Dia tidak bisa menggunakan seni bela diri untuk melawan sama sekali dan hanya bisa mengandalkan kekuatan fisiknya untuk menghindar. Ya, punggung Lu Ming terpotong oleh sinar tombak, membuat pakaiannya berlubang. Jika bukan karena reaksi cepat Lu Ming, dia pasti terluka. Untungnya, Lu Ming telah melakukan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan dan memiliki pengalaman tempur yang kaya. Dia menghindari serangan itu dan bergegas menuju tombak hitam itu. Dia mengambil tombak itu dan menyapukannya. Dentang. Kedua tombak panjang itu bertabrakan dengan suara dentang yang keras. Lu Ming merasakan lengannya mati rasa dan dia mundur 2 langkah. Pemuda berjubah hitam yang dibentuk oleh formasi tersebut memiliki kekuatan fisik yang sama dengan Lu Ming. Namun, dia mendapat dukungan teknik seni bela diri misterius dan kekuatan serangannya berada di atas Lu Ming. Suara mendesing. Suara mendesing. Ujung tombak yang sedingin es berubah menjadi cahaya yang tajam dan dingin, menembus udara dan menusuk ke arah Lu Ming. Lu Ming memegang tombak panjang di tangannya dan mengarahkan pandangannya pada cahaya tombak pihak lain. Kemudian,
dia menusuk beberapa kali berturut-turut. Namun, ekspresi Lu Ming berubah pada saat berikutnya. Dia merasa tombaknya meleset. Dia yakin bahwa dia bisa memblokir serangan lawannya setelah beberapa tusukan. Namun, setelah menyodorkannya, dia menyadari ujung tombak lawannya bergetar sedikit dan terus menusuk ke arahnya. Kehebatan teknik tombak sungguh mendalam dan tidak dapat diprediksi. Sungguh teknik tombak yang kuat. Ini menggabungkan kekuatan dan kecepatan hingga puncaknya. Ketika digunakan, itu tidak dapat diprediksi dan tidak dapat diprediksi. Lu Ming menghela nafas dalam hatinya. Jika budidayanya tidak ditekan, teknik tombak seperti itu tidak akan berguna di hadapan kekuatan absolut, meskipun itu sangat indah. Tidak peduli betapa indahnya teknik seni bela diri, itu akan sama rapuhnya dengan tahu di bawah telapak tangan Lu Ming. Tapi sekarang, dalam situasi di mana budidayanya ditekan, teknik bela diri ini mampu melepaskan kekuatan yang sangat besar. Bang! Pada saat kritis, Lu Ming mundur selangkah dan mundur jauh. Namun, masih ada bekas darah kecil di dadanya. Dia telah ditusuk oleh tombak. Bas! Suara mendesing. Begitu Lu Ming mundur, kekuatan tombak pemuda berjubah hitam itu melonjak ke arah Lu Ming seperti gelombang pasang yang tak ada habisnya. Lu Ming mundur beberapa langkah dan mencoba yang terbaik untuk menghindar. Pada saat yang sama, dia memikirkan cara untuk melawan gerakan pihak lain. Pada saat ini, di luar kota kuno reruntuhan surgawi, di luar lorong kosong, banyak orang berdiri di udara dan menyaksikan. Tiba-tiba, pintu cahaya bersinar, dan sesosok tubuh muncul. Seseorang telah gagal. Seseorang bergumam. Jelas sekali bahwa seseorang telah gagal dan diteleportasi. Ai, mereka yang telah diteleportasi menggelengkan kepala dan menghela nafas. Jika mereka bahkan tidak bisa melewati tahap pertama, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk dipilih oleh sekte-sekte utama di benua Yuan. Orang-orang dari 4 sekte di benua Yuan Lu tidak berekspresi. Mereka bahkan tidak memandang mereka yang gagal. Tahap pertama adalah tes pemahaman seseorang. Jika seseorang bahkan tidak bisa melewati tahap pertama, itu tidak layak untuk diperhatikan. Bab 1255 Kebanggaan Surga yang Terkuat. Ada orang yang terus-menerus gagal melewati level dan dipindahkan. Tiba-tiba, sebuah titik cahaya menyala di depan. Itu sangat menarik perhatian. Kerumunan itu menoleh dan melihat cincin pertempuran di titik terang. Seorang pria muda melangkah ke ring pertempuran. Itulah langit es Istana Dewa Utara. Saya tidak menyangka dia menjadi orang pertama yang berhasil menembus tahap pertama. Dia adalah favorit surga terkuat di antara generasi muda Istana Dewa Utara. Kamu benar-benar memenuhi reputasimu. Banyak orang menghela nafas ketika mereka mengenali pemuda ini. Istana Surgawi Utara adalah kekuatan terkuat di antara 4 Istana Surgawi Agung. Sebagai jenius nomor 1 di Istana Surgawi Utara, kekuatannya tidak perlu diragukan lagi. Dia benar-benar menakutkan. Setelah sampai di ring pertarungan, Bing Kong duduk bersila dan menunggu dengan tenang. Sekarang dia sendirian, dia tidak bisa terus turun. Dia harus menunggu lorong kosong lainnya bertemu dengannya dan lorong lain untuk datang ke platform pertempuran ini. Keduanya akan bertarung dan pemenangnya akan bisa terus turun. Saat ini, titik cahaya lain muncul di arah lain. Ada juga arena pertarungan di titik terang. Seorang pria muda dengan sitar di punggungnya melangkah ke ring pertarungan. Pemuda ini memiliki sosok ramping dan halus. Dia memiliki senyum tipis di wajahnya dan tampak seperti tuan muda yang anggun. Eden, surga favorit terkuat di Istana Dewa Timur. Eden dengan suara sitar Phoenix dan tangisan Phoenix. Seseorang berbicara, mengungkapkan asal-usul orang ini. Reputasi orang ini tidak kalah dengan Ice Sky. Eden, dengan sitar di punggungnya, juga berdiri di ring pertarungan dan menunggu dengan tenang. Hampir di saat yang bersamaan, 2 titik cahaya muncul di kehampaan. Sama seperti sebelumnya, 2 titik cahaya itu adalah panggung pertempuran. Seorang pria muda keluar dari mereka masing-masing. Salah satunya memiliki rambut ungu dan berjiwa heroik. Dia adalah jenius nomor 1 di Istana Dewa Selatan, Si Wuji. Orang lain membawa pedang tempur di punggungnya. Dia seperti pedang surgawi yang telah terhunus, dan pedangnya melonjak ke langit. Orang ini adalah favorit surga terkuat di Istana Dewa Barat, Jian San. Favorit surga terkuat dari 4 istana dewa semuanya telah muncul di platform pertempuran masing-masing. Jelas sekali bahwa jalur luar angkasa mereka tidak bertemu di ronde pertama. Di lorong kosong,
Lu Ming terus menghindari serangan pemuda berjubah hitam itu. Pada saat yang sama, dia memikirkan cara untuk menghentikan serangan itu. Sekelilingnya, ukiran di dinding batu itu. Saat ini, mata Lu Ming berbinar. Ukiran di dinding batunya sangat menarik. Setelah diperiksa lebih dekat, sepertinya itu adalah teknik tombak. Itu adalah teknik tombak yang sangat menakjubkan. Saat Lu Ming menghindari serangan pemuda berjubah hitam itu, dia mempelajari ukirannya secara detail. Di mata Lu Ming, ukirannya mulai berubah. Perlahan-lahan, tampak ada sosok yang sedang berlatih teknik tombak. Teknik tombak ini dapat mematahkan teknik tombak pemuda ini. Mata Lu Ming berbinar setelah beberapa saat. Dia akhirnya tahu tentang apa tes ini. Ini tentang pemahaman seseorang. Tujuan dari menekan kultivasi, niat, dan garis keturunan seseorang adalah agar peserta dapat memahami teknik tombak dari ukiran di dinding batu sehingga dapat mematahkan teknik tombak lawan. Tentu saja, tidak semua orang ahli dalam teknik tombak. Beberapa orang ahli dalam teknik pedang, dan mereka mungkin menemukan teknik pedang. Setelah poin kuncinya ditemukan, tidak sulit bagi Lu Ming. Pemahaman Lu Ming sudah sangat luar biasa. Bas, suara mendesing. Lu Ming mengayunkan tombak panjang di tangannya. Sinar tombak yang tajam melesat seperti kilat dan bertabrakan dengan tombak panjang pemuda berjubah hitam itu. Dentang, dentang, dentang. Serangkaian suara keras terdengar, dan dalam sekejap mata, keduanya bertukar lusinan gerakan. Seperti yang diharapkan, dia bisa mematahkan teknik bela diri lawan. Semakin banyak Lu Ming menggunakannya, semakin cepat kecepatannya. Tombak panjang itu seperti naga hitam, menari di udara. Suara mendesing. Setelah selusin gerakan lagi, tombak panjang di tangan Lu Ming berubah menjadi petir hitam, menembus layar tombak berat lawan dan menusuk jantungnya. Bang! Pemuda berjubah hitam itu meledak. Tahap pertama, lolos. Lu Ming melangkah keluar. Setelah melewati lorong, ada cahaya terang di depannya. Itu adalah arena pertarungan. Lu Ming melangkah maju dan berjalan ke ring pertempuran. Ini masih aku sendiri. Sepertinya aku harus menunggu. Jantung Lu Ming berdetak kencang dan dia duduk bersila di ring pertarungan. Di luar, para penonton juga melihat Lu Ming. Lu Ming memang mengesankan. Dia orang ke-6 yang menyelesaikan level pertama. Bagi elit benua hutan belantara surgawi untuk dapat melakukan ini, sungguh mengejutkan. Beberapa orang sedang berdiskusi. Baru saja, setelah 4 favorit surga paling kuat dari Istana Dewa 4 Arah melangkah ke panggung pertempuran, favorit surga nomor 1 di benua Matahari Darah, benua peringkat kedua dalam kelompok benua reruntuhan surgawi, mengikuti di belakang mereka. Favorit surga nomor 1 di benua Matahari Darah adalah orang kelima yang melangkah ke arena pertempuran. Lu Ming adalah orang ke-6 yang masuk ke arena pertempuran. Setelah beberapa saat, semakin banyak titik cahaya muncul di kehampaan. Favorit surga kuat lainnya dari Istana Dewa 4 Arah, seperti Es Dingin, Ji Hongchen, Wang Zhen, dan sebagainya. Long Chen juga melangkah ke arena pertempuran pada waktu yang sama dengan para jenius lainnya. Kemudian, Xian Yanxing, Xian Yanjun, dan yang lainnya juga muncul. Selama poin kuncinya ditemukan pada tahap pertama, tidak akan terlalu sulit. Meski banyak orang yang tersingkir, lebih banyak lagi orang yang berhasil. Ada konvergensi jalur luar angkasa. Seseorang berkata, benar saja, setitik cahaya bersinar, dan sebuah lubang muncul di sisi ring pertarungan. Seorang pria muda keluar dari situ. Ada 2 orang di arena pertarungan. Keduanya harus bertarung. Pemenangnya akan melanjutkan, dan yang kalah akan tersingkir. Keduanya segera terlibat dalam pertempuran sengit. Setelah itu, semakin banyak lorong luar angkasa yang mulai menyatu. Tentu saja semuanya sukses. Tidak mungkin mereka gagal. Lu Ming sedang duduk bersila ketika ring pertarungan tiba-tiba bergetar. Sebuah pintu masuk terowongan muncul di satu sisi ring pertempuran. Sesosok muda muncul dari terowongan. Pria itu keluar dari lorong dan melangkah ke ring pertempuran. Ekspresinya berubah drastis saat melihat Lu Ming. Dia telah menyaksikan kekuatan tempur Lu Ming yang mengejutkan ketika dia melawan Tuan Muda Lin. Kemampuan bertarungnya sangat berbeda dari kemampuan Lu Ming. Sungguh sial, saya telah bertemu orang aneh ini di babak pertama. Mulut pemuda itu dipenuhi kepahitan dan ketidakberdayaan. Lu Ming berdiri dan berjalan menuju pemuda itu. Lu Ming, aku tahu aku bukan tandinganmu, tapi aku akan melakukan yang terbaik untuk melawanmu.
Kata pemuda itu. Ini bukanlah pertarungan biasa. Itu adalah sekte besar di benua Yuanlu yang merekrut murid. Dia tidak bisa mengaku kalah. Tidak peduli apa, dia harus berjuang. Selama dia menunjukkan dirinya sepuasnya, mungkin dia akan diperhatikan oleh para tokoh besar dari sekte-sekte besar di benua Yuan. Bagaimanapun, sekte utama di benua Yuanlu tidak merekrut murid. Mereka hanya merekrut murid berdasarkan kekuatan tempur. Tidak ada yang tahu kriteria perekrutan murid. Bagaimana jika dia terpilih? Lakukan sesukamu, aku akan memberimu kesempatan untuk menyerang. Kata Lu Ming. Terima kasih banyak. Pihak lain menangkupkan tinjunya. Kemudian, dia melakukan fusi darah meridian dan meledak dengan kekuatan tempur terkuatnya, menyerang Lu Ming. Meskipun kultivasi pemuda itu tidak buruk, dia masih jauh dari level Lu Ming. Lu Ming tidak mengalahkannya dalam satu pukulan. Sebaliknya, dia membiarkan pemuda itu menunjukkan kekuatan tempur terkuatnya sebelum dia mengalahkannya. Pihak lain sangat berterima kasih kepada Lu Ming. Bab 1256 pertama. Setelah mengalahkan lawannya, ruangnya terdistorsi, dan lawannya diteleportasi keluar. Bagian kosong lainnya muncul di depan ring pertempuran. Lu Ming melangkah ke dalamnya. Pada saat yang sama, di platform pertempuran lainnya, ada juga banyak jalur luar angkasa yang berkumpul. Bing Kong, Yi Dian, Si Wuji, Jian Zhan, dan lainnya juga dengan mudah mengalahkan lawannya dan memasuki babak selanjutnya. Di sisi benua hutan belantara surgawi, Long Chen dengan mudah mengalahkan lawannya dan maju ke tahap berikutnya. Xian Yanxing, yang telah mencapai alam dewa spiritual tingkat ke-7 dan memperoleh warisan keberadaan yang tak tertandingi, maju ke tahap berikutnya dengan kekuatan tempur yang menakutkan. Selain itu, budidaya Xian Yanjun telah meningkat pesat selama periode ini. Dia sebenarnya telah memasuki alam dewa spiritual tingkat ke-6 dan mengalahkan lawannya untuk memasuki tahap berikutnya. Biksu yang tidak bermoral dan yang Potian juga melewati keberuntungan. Namun, anak kegelapan dan bodhisattva perempuan tanpa bulan menghadapi musuh yang kuat dan dikalahkan serta dilenyapkan. Di dunia luar, banyak orang yang menonton. Para ahli dari 4 kekuatan utama benua Yuan juga memperhatikan dengan cermat untuk melihat apakah ada bibit bagus yang cocok untuk sekte mereka. Tak lama kemudian, tahap pertama hampir selesai. Awalnya, ada lebih dari 500 orang. Sekitar 100 orang tidak lolos tahap pertama, dan setengah dari 400 orang sisanya akan tersingkir jika mereka bertarung berpasangan. Hanya sekitar 200 orang yang bisa terus melaju dan lolos tahap kedua. Lu Ming melangkah ke saluran kosong lagi dan terus bergerak maju. Setelah sekitar 1000 meter, lingkungannya tiba-tiba berubah dan dia muncul di lingkungan yang asing. Di sekitarnya, aura kuat muncul seperti asap. Banyak ahli yang saling membunuh, dan niat membunuh mereka sangat mengejutkan. Suara mendesing. Sinar pedang yang menakutkan menebas Lu Ming. Lu Ming melayangkan pukulan dan menghancurkan sinar pedang itu. Membunuh. Seorang pria kekar dengan pedang besar di tangannya menyerang Lu Ming dengan mata merah. Apa yang sedang terjadi? Lu Ming mengerutkan kening. Kenapa dia tiba-tiba datang ke sini? Itu hanya ilusi. Lu Ming merasakannya dengan hati-hati dan tiba-tiba mengangkat alisnya. Dia melihat sesuatu yang mencurigakan. Ini seharusnya hanya ilusi. Lu Ming berada dalam ilusi. Semuanya hanyalah ilusi. Lu Ming bergumam. Hatinya tidak tergerak dan dia menempel di hatinya. Bunuh-bunuh. Beberapa jenderal lapis baja dengan kapak raksasa dan tombak panjang menyerang Lu Ming. Niat membunuh mereka yang intens membuat semua orang merinding. Namun, Lu Ming sepertinya tidak menyadarinya. Dia membiarkan kapak besar dan tombak panjang mengenai dia, ekspresinya tenang. Sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Kapak besar dan tombak panjang menghantam tubuh Lu Ming, tapi seolah-olah menghantam kehampaan atau ilusi. Lu Ming sama sekali tidak terluka. Ekspresi Lu Ming tenang saat dia melangkah maju. Ini adalah medan perang, dan pembunuhannya sangat intens. Darah ada di mana-mana, dan niat membunuh sedingin pisau. Ketika seseorang berada di dalamnya, rasanya sangat nyata, seolah-olah itu benar-benar terjadi. Mereka yang berkemauan lemah, meskipun mereka tahu bahwa ini hanyalah ilusi, pasti akan terpengaruh dan mengembangkan rasa takut. Namun, perlawanan Lu Ming terhadap ilusi sudah sangat kuat. Hatinya tidak tergerak saat dia berjalan di medan perang, tidak bergerak seperti gunung, bahkan ketika pedang dan pedang ada di tubuhnya. Langkahnya tidak terlalu cepat. Selangkah demi selangkah,
dia berjalan di medan perang. Bocah, mati. Terdengar teriakan nyaring di langit. Jejak telapak tangan, seperti tangan surga, jatuh ke arah Lu Ming. Ini jelas merupakan telapak tangan seorang kaisar. Pada saat ini, Lu Ming memiliki ilusi bahwa dia akan segera menjadi abu jika telapak tangannya mendarat. Perasaan ini membuat Lu Ming memiliki keinginan naluriah untuk membalas, melakukan serangan balik, dan menyelamatkan dirinya sendiri. Ini adalah naluri manusia. Siapapun akan memiliki naluri ini dalam situasi seperti ini. Tidak, jika aku bergerak, aku hanya akan tenggelam semakin dalam. Lu Ming mengertakkan gigi dan menahan serangan itu, membiarkan cetakan telapak tangannya mendarat di tubuhnya. Ledakan. Dengan ledakan keras, cetakan telapak tangan menyebar, tapi Lu Ming baik-baik saja. Lu Ming diam-diam menghela nafas lega. Perasaan ditampar sampai mati di saat berikutnya dan harus menahan diri serta tidak membalas bukanlah perasaan yang baik. Lu Ming terus bergerak maju. Setelah itu, segala macam serangan menimpanya. Bahkan ada serangan yang melampaui alam kaisar tingkat ketiga. Namun, Lu Ming tetap bergeming. Dia berjalan melewati medan perang sendirian. Pada akhirnya, dia menggunakan waktu setengah jam untuk melintasi seluruh medan perang. Ketika Lu Ming melewati medan perang itu menghilang dan dia muncul kembali di saluran kosong. Ada kilatan cahaya di depan. Lu Ming berjalan mendekat dan menemukan arena pertarungan lainnya. Tidak ada seorang pun di arena pertarungan. Lu Ming melangkah ke ring pertarungan dan duduk bersila. Di dunia luar, semua orang memperhatikan dengan serius. Saya ingin tahu siapa yang pertama melewati tahap kedua. Saya mendengar dari para ahli sekte Dewa Surga bahwa tahap kedua adalah alam ilusi yang sangat kuat. Ini menguji kemauan seseorang dan sangat sulit. Hingga saat ini, sudah lebih dari 30 orang yang gagal melewati tahapan tersebut dan tersingkir. Menurutku, ahli kebanggaan surga terkuat dari 4 istana dewa masihlah yang paling berpeluang lolos tahap kedua. Itu benar, Bing Kong, Eden, Si Wuji, dan Jian Zhan adalah kandidat yang paling mungkin. Namun, bukan tidak mungkin Sue Mingyang dan Lu Ming menjadi kandidatnya. Meskipun Sue Mingyang dan Lu Ming sangat kuat, mereka masih sedikit lebih lemah dari 4 lainnya. Para penonton di sekitarnya sudah mengetahui isi tahap kedua dari para ahli sekte Tianchen. Saat ini, mereka semua sedang menebak-nebak siapa orang pertama yang lolos tahap kedua. Pada saat itu, titik cahaya lain muncul di depan deretan titik cahaya pertama. Itu sama dengan deretan titik cahaya pertama, dan di dalamnya ada platform pertempuran. Sebuah terowongan kosong muncul. Siapa yang pertama kali berhasil? Mata semua orang tertuju pada lorong kosong itu. Seorang pria muda melangkah keluar dan muncul di arena pertarungan. Itu sebenarnya dia, Lu Ming. Saya tidak menyangka itu adalah Lu Ming. Dia orang pertama yang menyelesaikan tahap kedua. Luar biasa, luar biasa. Jangan bilang padaku bahwa Lu Ming memiliki kemampuan untuk menekan semua orang dan mendapatkan tempat pertama. Belum tentu. Agar Lu Ming bisa datang sejauh ini dari benua kecil seperti benua hutan belantara surgawi, kemauan dan kemauannya pasti sangat mengejutkan. Kalau tidak, akan sulit baginya untuk mencapai sejauh ini. Namun, ini tidak berarti dia memiliki kekuatan tempur. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menjadi nomor 1 terakhir. Kemunculan Lu Ming menyebabkan keributan di tempat kejadian. Hah! Pria kekar dari sekte surgawi mendengus dingin. Dia agak tidak senang. Mata Tuan Muda Lin hendak menyemburkan api. Haha, lumayan, anak ini lumayan. Pemimpin tim lembah Dewa Naga tertawa terbahak-bahak. Dia memandang Lu Ming di arena pertarungan dengan kagum. Para ahli lainnya dari Sekte Pedang Jiuxiao dan Sekte Iblis Tianyu juga mengangguk. Dalam jalur kultivasi, tekad dan kemauan juga sangat penting. Lu Ming duduk bersila di ring pertarungan dan terus menunggu. Di dunia luar, setelah kemunculan Lu Ming, titik cahaya mulai muncul satu persatu. Kali ini, jenius nomor 1 di Istana Dewa Timur, Eden, mengikuti di belakang Lu Ming. Dia adalah pemuda dengan gukin di punggungnya. Setelah itu, menjadi langit es Istana Dewa Utara. Kemudian, Zi Wuji dari Istana Dewa Selatan, Jian Zhan dari Istana Dewa Barat, dan Sue Mingyang dari Benua Darah Matahari muncul hampir pada waktu yang bersamaan. Setelah mereka, yang pertama muncul sebenarnya adalah Long Chen, yang mengejutkan banyak orang.
Bab 1257 melawan Wang Zhen. Setelah Long Chen, giliran Ji Hongchen dan Wang Zhen. Anehnya, Xian Yanxing muncul hampir bersamaan dengan favorit surga ini. Perlahan-lahan, semakin banyak arena pertempuran yang muncul, dan jumlah orang yang tersingkir telah mencapai sekitar 50 orang. Dari 200 orang, sekitar 50 tersingkir, menyisakan sekitar 150. Saat ini, lebih dari 70 platform pertempuran telah muncul di kehampaan. Ketika lebih dari 70 platform pertarungan muncul, saluran kosong tempat pemenang babak berikutnya mulai bergabung dengan saluran sebelumnya. Lu Ming membuka matanya. Sebuah lorong muncul di satu sisi ring pertempuran. Di pintu masuk lorong, seorang pria muda keluar. Sama seperti sebelumnya, wajah pemuda itu menjadi pucat saat melihat Lu Ming. Sungguh sial, pria itu bergumam. Pertarungan Lu Ming dengan Tuan Muda Lin terlalu kuat. Mereka yang pernah melihatnya bertarung tahu betul bahwa mereka bukan tandingan Lu Ming. Bertemu Lu Ming sama dengan mengakhiri penilaian lebih awal. Saya akan bertarung dengan seluruh kekuatan saya. Pemuda itu berteriak keras. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dan bergegas menuju Lu Ming. Namun, hasilnya sudah jelas. Dia dengan mudah dikalahkan oleh Lu Ming. Di arena pertempuran lainnya, pertempuran juga terjadi. Pertarungan ini setara dengan pertarungan antara 75 besar dan 150 teratas. Pertarungan ini jauh lebih intens dari yang sebelumnya, karena mereka yang berhasil mencapai akhir akan semakin kuat. Favorit surga seperti Eden dan Bingkong dengan mudah mengalahkan lawan mereka dan menang. Itu adalah garis keturunan Gajah Naga Purba. Para ahli lembah Dewa Naga sedang memperhatikan pertempuran di platform pertempuran. Tiba-tiba, mata mereka membelalak karena terkejut. Di salah satu platform pertempuran, Long Chen menggunakan fusi garis keturunannya dan menghancurkan lawannya, memenangkan pertempuran. Itu benar-benar garis keturunan Gajah Naga Archean. Ini sungguh mengejutkan. Sebenarnya ada 9 garis keturunan naga di kelompok benua reruntuhan surgawi. Sekarang, bahkan garis keturunan Gajah Naga Archean telah muncul. Pakar dari Sekte Pedang Jiuk Xiao menghela nafas. Wanita itu juga tidak buruk. Ki iblis dan kemauan iblis yang murni. Seorang ahli dari Sekte Setan Tianyu menatap salah satu platform pertempuran. Xian Yanxing bertarung melawan favorit surga lainnya, dan Xian Yanxing juga menang dengan mudah. Sejak Xian Yanxing memperoleh warisan dari kultivator iblis itu, kultivasi dan kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Juga, yang itu lumayan. Pembangkit tenaga listrik dari 4 kekuatan besar di benua Yuan memperhatikan pertempuran di setiap arena pertempuran. Mereka sering menganggukkan kepala. Tentunya beberapa orang membuat mereka cukup puas. Pada akhirnya, semua pertempuran berakhir. Yang kalah semuanya tersingkir, dan yang menang melanjutkan ke tahap berikutnya. Di sisi benua hutan belantara surgawi, Yang Potian, biksu yang tidak bermoral, kalah dari lawannya karena kurangnya budidayanya. Adapun Lu Ming, Long Chen, Xian Yanxing, dan Xian Yanjun, mereka semua telah maju. Setelah Lu Ming menang, dia terus melangkah ke saluran kosong. Babak ini lebih sulit dibandingkan 2 babak sebelumnya. Tidak hanya menguji tekad seseorang, tetapi juga menguji kekuatan tempur seseorang. Namun, bagi Lu Ming, itu masih merupakan umpan yang mudah. Kali ini, Lu Ming adalah orang pertama yang melewati level ketiga dan muncul di platform lain. Babak ini tidak terlalu sulit bagi Lu Ming. Namun, hal itu sangat sulit bagi para jenius lainnya. 25 orang tersingkir di babak ini. Hanya 50 orang sisanya yang berhasil lulus ujian. Kebetulan sekali. Ketika lorong kosong menyatu, sesosok tubuh melangkah ke arena pertempuran tempat Lu Ming berada. Bibir Lu Ming membentuk senyuman. Wang Zhen. Orang yang masuk ke arena pertarungan Lu Ming adalah Wang Zhen, salah satu dari 3 jenius terkuat di Istana Dewa Selatan. Ketika Wang Zhen melihat Lu Ming, wajahnya menjadi gelap dan kilatan dingin muncul di matanya. Itu Wang Zhen. Wang Zhen sebenarnya bertemu Lu Ming sepagi ini. Pertandingan ini akan menarik. Menarik. Pertarungan antara 2 pembangkit tenaga listrik yang kuat. Banyak orang mengungkapkan ekspresi gembira. Wang Zhen adalah salah satu dari 3 favorit surga terkuat di Istana Dewa Selatan. Meski reputasinya tidak sebaik Zi Wuji, ia tidak bisa diremehkan. Di seluruh benua reruntuhan surgawi, Wang Zhen adalah favorit surga teratas. Kekuatan tempurnya jelas tidak lemah.
Meskipun kekuatan tempur yang ditunjukkan Lu Ming sangat kuat, mereka belum pernah bertarung sebelumnya. Masih belum diketahui siapa yang lebih kuat dan lebih lemah. Lu Ming, kamu cukup kuat. Sayangnya, Anda telah menyinggung banyak orang. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Jika kamu kalah dariku, aku dapat membantumu menyelesaikan masalah itu. Mata Wang Zhen menoleh saat dia berbicara. Bantu aku menyelesaikan masalahnya. Hehe, aku ingin tahu bagaimana kamu akan menyelesaikan ini. Misalnya, Tuan Muda Lin itu pasti sangat membenciku saat ini. Bagaimana kamu ingin menyelesaikan ini? Lu Ming berkata sambil tersenyum tipis. Keluarga Wang saya masih memiliki pengaruh di Istana Dewa Selatan. Jika Anda sengaja kalah dari saya akan menyampaikan beberapa kata baik untuk Anda di depan Tuan Muda Lin. Saat itu, Anda bisa meminta maaf dan masalah ini akan selesai. Wang Zhen berkata dengan percaya diri. Hehe, kamu ingin aku kalah darimu agar kamu bisa dipilih oleh sekte utama di benua Yuanlu, kan? Karena keluarga Wang Anda sangat cakap, mengapa Anda tidak mengucapkan beberapa kata baik untuk diri Anda sendiri? Maka kamu bisa bergabung dengan sekte besar di benua Yuanlu. Mengapa Anda perlu memainkan trik tingkat rendah seperti itu? Lu Ming mengungkapkan ekspresi mengejek. Lu Ming, aku berbicara baik padamu. Jangan menolak bersulang hanya untuk minum minuman beralkohol. Jika kita benar-benar harus bertarung, aku tidak takut padamu. Wang Zhen berkata dengan wajah muram. Lalu kenapa kamu masih berbicara? Buat perubahan Anda tidak perlu khawatir tentang masalah saya. Lu Ming tersenyum tipis. Kamu tidak tahu bagaimana menghargai kebaikanku. Bang, Wang Zhen berkata dengan dingin sambil melangkah maju. Saat dia melakukannya, cahaya putih susu muncul dari tubuhnya. Cahaya ini sangat suci, seolah mampu menyucikan segala kejahatan. Pedang surgawi dari cahaya suci. Wang Zhen bermandikan cahaya suci putih bersih. Dia mengepalkan tangannya di udara dan dua pedang tempur putih bersih muncul di tangannya. Kedua pedang tempur itu bersilangan dan menebas, membentuk pedang ki berbentuk salib yang ditujukan ke Lu Ming. Bas! Lu Ming maju selangkah. Dengan kilatan tubuhnya, dia menghindari aura pedang berbentuk salib dan menyerang Wang Zhen. Badai cahaya suci. Sosok Wang Zhen terus berputar, dan cahaya suci yang tak berujung didorong, membentuk badai pedang yang mengalir ke arah Lu Ming. Trik kecil. Lu Ming tertawa menghina dan mengeluarkan 9 aliran energi naga. Dia mengaktifkan teknik surga penekan penjara dan melancarkan pukulan. Penjara yang menekan seni surgawi bisa menekan segalanya. Bahkan jika Anda memiliki puluhan ribu pedang ki, Anda dapat menghancurkannya dengan satu pukulan. Ledakan. Badai pedang ki yang tak ada habisnya hancur dalam sekejap. Ekspresi Wang Zhen berubah. Dia menyilangkan pedangnya di depannya untuk memblokir tinju Lu Ming. Dengan suara keras, Wang Zhen terlempar karena pukulan Lu Ming. Aku tidak percaya. Teknik cahaya suci tertinggi. Wang Zhen berteriak, dan baju perang muncul di atas kepalanya. Itu adalah baju perang berwarna putih susu, dan cahaya suci sangat luas dan perkasa, seperti laut dalam. Ini adalah garis keturunan Wang Zhen, sebuah perlengkapan perang. Terlebih lagi, ketika Wang Zhen menggunakan fusi garis keturunan, itu sangat aneh. Agak berbeda dari yang lain. Saat dia menggunakan fusi garis keturunan, seolah-olah dia mengenakan baju perang langsung di tubuhnya, menyebabkan auranya melonjak dengan liar. Sinar cahaya putih susu melesat ke arah Lu Ming. Bab 1258 Pertempuran antar saudara perempuan. Sebuah teknik bela diri penciptaan. Tanpa ragu, Wang Zhen juga menggunakan teknik penciptaan bela diri. Teknik bela diri konsepsi cahaya suci. Sinar cahaya ini tampak damai, namun memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Di dalam tubuh Lu Ming, inti esensial terus beredar. Dengan dukungan 9 energi naga, itu dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Ledakan, mengaktifkan teknik penjara menekan surga, telapak tangan Lu Ming seperti pisau saat dia menebas berkas cahaya. Merusak. Begitu Lu Ming selesai berbicara, berkas cahaya itu terbelah menjadi dua oleh telapak tangan Lu Ming. Bagaimana bisa ada kekuatan yang begitu kuat? Wang Zhen meraung tak percaya di dalam hatinya. Dalam hal budidaya, budidayanya telah mencapai alam dewa spiritual tingkat 8 tengah, yang lebih kuat dari Lu Ming. Setelah melakukan fusi darah dan menggunakan teknik niat seni bela diri, dia masih dipatahkan oleh telapak tangan Lu Ming. Yang terpenting, Lu Ming belum melakukan fusi meridian darah,
dan belum mengungkapkan kekuatan tempur terkuatnya. Sebelumnya, ketika Lu Ming bertarung dengan Tuan Muda Lin, dia memiliki lebih banyak trik. Wang Zhen merasa sulit untuk menerima bahwa dia telah mampu menembus gerakan pembunuhannya bahkan sebelum dia melepaskan kekuatan penuhnya. Cahaya suci 9 pemenggalan kepala. Baju besi di tubuh Wang Zhen sangat terang. Dua pedang tempur di tangannya terkondensasi menjadi satu dan dia menebas 9 kali berturut-turut. Kekuatan 9 pedang menumpuk dan meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Mengaum. Raungan naga terdengar saat Lu Ming meledak dengan 9 garis keturunan naga dan berubah menjadi 9 naga. Dia melangkah keluar dengan cakar naganya dan terus-menerus berbenturan dengan cahaya pedang putih susu. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah 9 ledakan berturut-turut, pancaran pedang seputih susu hancur berkeping-keping. Bas. Kemudian, 9 naga melancarkan serangkaian serangan. Beberapa menggunakan seni surgawi penekan penjara, sementara yang lain menggunakan serangan dewa petir. Di udara, bayangan prasasti penekan penjara muncul dan menekan Wang Zhen. Petir mengembun menjadi phoenix, yang melebarkan sayapnya dan terbang menuju Wang Zhen. Bang, bang, bang. Serangan kuat itu mendarat di baju besi Wang Zhen, menyebabkannya bergetar hebat dan mengeluarkan bunyi berderit yang tidak menyenangkan. Ujung-ujungnya tidak sanggup menahan beban berat dan langsung meledak. Puff! Wang Zhen meratap dan memuntahkan seteguk darah saat dia dikirim terbang. Dengan memutar tubuh mereka, 9 naga muncul di depan Wang Zhen dalam sekejap. Cakar naga mereka menghantam dan menghantam tubuh Wang Zhen dengan keras. Wang Zhen lemah seperti anak ayam kecil. Dia terhempas ke panggung pertarungan, darah muncrat dari mulutnya seperti orang gila. Saya mengaku kalah, saya mengaku kalah. Wang Zhen mengaku kalah karena malu. Lu Ming bisa terus menyerang jika dia tidak mengaku kalah. Setelah Wang Zhen mengaku kalah, ruang di sekitarnya terdistorsi dan sosoknya diteleportasi keluar. Sialan, ini. Setelah keluar, Wang Zhen meraung di dalam hatinya. Dia tidak yakin dia akan tersingkir secepat ini. Dia tidak tahu apakah dia bisa menarik perhatian sekte-sekte besar di benua Yuanlu. Jika dia tertinggal, dia akan membuat Lu Ming membayar harganya. Dia bersumpah dalam hatinya. Lihat, apakah mereka bersaudara? Sangat mirip. Mereka benar-benar mirip satu sama lain. Dan keduanya sangat cantik. Mereka sangat cantik. Saat ini, seseorang berteriak. Wang Zhen melihat ke arah sumber suara dan melihat dua karakter wanita di salah satu arena pertarungan. Salah satunya mengenakan gaun hitam, sedangkan yang lainnya mengenakan gaun putih. Mereka membentuk kontras yang tajam, namun penampilan mereka hampir persis sama. Mereka adalah Xian Yanxing dan Xian Yanjun. Ketika dua wanita cantik identik bertemu, mereka secara alami menarik perhatian dan pandangan banyak orang. Bahkan para ahli dari 4 kekuatan benua Yuanlu memandang mereka dengan penuh minat. Bukankah wanita ini wanita Lu Ming? Aku akan membiarkan Yanjun memberinya pelajaran dan membalaskan dendamku. Wang Zhen berpikir dalam hatinya. Di arena pertarungan, Xian Yanxing dan Xian Yanjun berdiri berhadapan, saling menatap dengan mata seperti kilat. Tidak lama kemudian, mereka berdua kembali bertempur, dan kali ini pemenangnya sudah pasti ditentukan. Xian Yanxing, kamu orang aneh. Hari ini, saya akan secara resmi melenyapkan Anda atas nama keluarga kerajaan dan keluarga Xie. Xian Yanjun berbicara dengan dingin, wajahnya masih menunjukkan kesombongan dan rasa jijiknya. Xian Yanjun, jangan memasang ekspresi yang tinggi dan perkasa. Apakah garis keturunanmu sangat mulia? Dalam hatiku, kamu tidak berharga. Hari ini, aku akan menginjak-injakmu sepenuhnya dan menghancurkan martabatmu. Saya akan memberitahu Anda bahwa keluarga Xie tidak layak untuk disebutkan. Xian Yanxing tidak mundur sama sekali dan melawan. Tidak ada gunanya bicara omong kosong, mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Kata Xian Yanjun. Cahaya putih susu terpancar dari tubuhnya, mirip dengan milik Wang Zhen. Itu adalah cahaya suci. Namun, cahaya suci Xian Yanjun lebih murni dan lebih kental daripada cahaya Wang Zhen. Wilayah suci 9 surga. Xian Yanjun mengambil langkah pertama. Dengan menekan tangannya, cahaya suci memenuhi udara dan membentuk medan kekuatan yang menyelimuti Xian Yanxing. Ini adalah bentuk embrio dari sebuah domain. Tidak terlihat seperti itu.
Serangan Xian Yanjun membuat para ahli dari Sekte Tianshan dan Sekte Pedang Jiuxiao mengangkat alis karena terkejut. Penatua berambut putih dari Sekte Langit Surgawi sangat senang. Dia memandang Xian Yanjun dengan kagum. Langkah ini lagi, hancurkan. Wajah Xian Yanxing tampak tenang. Dia mengarahkan jarinya seperti pedang dan menebas ke depan. Bunga teratai hitam terbentuk di depan jari Xian Yanxing. Kemudian, bunga-bunga teratai tersebar, dan kelopaknya mengembun menjadi pedang teratai di udara, yang menebas 9 alam suci surgawi. Dengan bunyi celepuk, alam 9 surga suci benar-benar dibelah oleh Xian Yanxing. Ekspresi Xian Yanjun berubah jelek. Dia tidak menyangka Xian Yanxing mampu menerobos alam 9 surga suci dengan begitu mudah. Kultivasimu terlalu lemah. Suara acuh tak acuh Xian Yanxing keluar dari mulutnya. Di saat yang sama, aura yang lebih kuat dari Xian Yanjun keluar dari tubuhnya. Aura alam dewa spiritual tingkat ke-7. Tingkat ke-7 dari alam dewa spiritual. Bagaimana mungkin Anda bisa mencapai alam dewa spiritual tingkat ke-7 dengan begitu cepat? Xian Yanjun berteriak tak percaya. Selama periode ini, dia sangat dekat dengan Wang Zhen. Dengan bantuan kekuatan keluarga Wang, budidayanya berkembang sangat cepat. Selain itu, dia juga mendapatkan peluang lain, menerobos gerbang tersembunyi satu demi satu dan mencapai alam dewa spiritual tingkat ke-6. Dia awalnya berpikir bahwa tidak ada seorang pun di benua hutan belantara surgawi yang bisa menandinginya. Dia bahkan tidak takut pada Long Chen. Namun, ketika dia melihat penampilan kekuatan Lu Ming dan bagaimana bahkan Tuan Muda Lin, kebanggaan Sekte Dewa, bukanlah tandingannya, dia terkejut dan tidak percaya. Itu merupakan pukulan berat bagi kepercayaan dirinya. Tetapi sekarang, dia menyadari bahwa bahkan Xian Yanxing, yang selama ini dianggap remeh dan dianggap sebagai anomali, telah melampaui dirinya dan mencapai alam dewa spiritual tingkat ke-7. Dia merasa sulit untuk menerimanya. Jadi bagaimana jika kamu telah menembus alam dewa spiritual tingkat ke-7? Aku masih bisa mengalahkanmu. Xian Yanjun berteriak, dan sosok wanita cantik muncul di atas kepalanya. Dia sama sucinya dengan peri dari 9 surga. Dia menggunakan perpaduan garis keturunannya dan menyerang Xian Yanxing. Medan kekuatan setan langit. Saat Xian Yanxing berbicara, medan kekuatan menyebar ke arah Xian Yanjun. Medan kekuatan iblis langit Xian Yanxing jauh lebih kuat dari sebelumnya. Begitu tubuh Xian Yanjun memasuki lapangan, dia seperti jatuh ke dalam rawa. Satu pikiran langit iblis. Xian Yanxing menjepit jarinya, dan ki iblis melonjak ke langit. Kekuatan iblis yang sangat besar memenuhi udara, seperti dewa iblis tertinggi. Aura iblis membuat hati Xian Yanjun bergetar. Bab 1259 mengalahkan Yanjun. Xian Yanxing seperti wanita iblis, rambut panjangnya berkibar tertiup angin, dan ki iblisnya sangat besar. Dia berjalan menuju Xian Yanjun dengan langkah ringan. Aku tidak akan kalah darimu. Wajah cantik Xian Yanjun dipenuhi amarah dan kegembiraan. Garis keturunan yang telah dia ubah mekar dengan cahaya suci saat dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menamparkan Xian Yanxing. Xian Yanxing juga mengangkat tangannya dan menamparnya dengan ringan. Bang! Kedua telapak tangan bertabrakan, dan cahaya suci ditekan dalam sekejap. Kekuatan iblis yang sangat besar menghancurkan cahaya suci seperti sepotong kayu busuk. Suara mendesing. Suara mendesing. Kemudian, Xian Yanxing melambaikan tangannya dan sekuntum bunga teratai hitam mengembun dan jatuh ke tubuh Xian Yanjun. Garis keturunan Xian Yanjun sepertinya berada di bawah tekanan yang tak ada habisnya. Tanda-tanda dalam muncul di tubuhnya dan kemudian menyebar. Garis keturunan Xian Yanjun menyebar dan muncul dalam hujan cahaya. Wajah cantiknya pucat dan darah di mulutnya seperti bunga plum merah. Xian Yanxing terus melangkah maju dan memukul Xian Yanjun dengan telapak tangannya. Xian Yanxing mengerang dan memuntahkan beberapa suap darah lagi. Seolah-olah dia tersengat listrik, dia terbang jauh dan jatuh di ring pertempuran. Bagaimana ini bisa terjadi? Di luar, Wang Zhen tercengang. Dia merasa sulit untuk percaya. Dia sudah mengenal Xian Yanjun dengan cukup baik. Tidak hanya dia cantik, tapi dia juga sangat berbakat. Dengan bantuan keluarga Wang dan pertemuannya yang tidak disengaja, budidayanya telah meningkat pesat. Hanya dalam beberapa bulan, dia telah mencapai alam dewa spiritual tingkat 6. Bahkan dia merasa minder dengan bakat seperti itu. Dia mengira Xian Yanxing akan menang, tapi dia tidak menyangka Xian Yanjun akan kalah begitu saja.
Wanita ini dilahirkan untuk menjadi iblis. Sekte Iblis Tian Yuku menginginkannya. Pakar Sekte Iblis Tianyu memandang Xian Yanxing dengan kilatan di matanya. Tingkat kultivasinya hanya lebih tinggi. Gadis lainnya juga tidak buruk. Sekte Tiansen saya menginginkannya. Tetua berambut putih dari Sekte Tiansen memandang Xian Yanjun. Di sekitar mereka, yang lain merasa iri. Penilaiannya belum selesai, namun keduanya sudah diputuskan oleh dua kekuatan besar. Mereka pasti bisa bergabung dengan dua kekuatan besar, tidak peduli apa penilaiannya. Mustahil. Di arena pertarungan, Xian Yanjun berteriak tak percaya. Rambutnya acak-acakan dan dia terlihat sangat acak-acakan. Dia sama sekali tidak terlihat seperti putri atau dewi yang tiada taranya. Betapapun bangganya dia merasa sulit menerima hasil ini. Di benua hutan belantara surgawi, dia tinggi dan perkasa, nomor 2 setelah Long Chen. Dia menduduki peringkat kedua. Sejak dia masih muda, dia diselimuti halo yang tak ada habisnya, seperti bulan yang dikelilingi bintang. Dia adalah fokus dunia. Di sisi lain, Xian Yanxing justru sebaliknya. Dia dikucilkan oleh keluarga kerajaan dan dihina oleh keluarga Xie. Ia bahkan tak sempat memperlihatkan wajahnya di depan publik. Dibandingkan dengan Xian Yanjun, mereka seperti langit dan bumi. Di masa lalu, dia tidak pernah berpikir bahwa Xian Yanxing suatu hari akan mengalahkannya. Jadi, ketika harinya tiba, dia dalam keadaan bingung, seolah-olah sedang bermimpi. Darah murni apa dari keluarga Xie? Di mata kami, kalian semua adalah orang-orang yang merasa benar sendiri dan menipu diri sendiri. Faktanya, kamu bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Aku telah mengalahkanmu hari ini, dan aku akan mengalahkan Xie Qitian di masa depan juga. Saya akan memberitahu dunia bahwa apa yang disebut sebagai garis keturunan murni Anda hanyalah lelucon. Jadi, aku tidak akan membunuhmu hari ini. Enyah. Saat Xian Yanxing berbicara, dia melambaikan tangannya dan embusan angin menghempaskan Xian Yanjun. Ruang terdistorsi dan Xian Yanjun diteleportasi keluar. Nianjun, kamu baik-baik saja. Begitu Xian Yanjun muncul, Wang Zhen terbang dan menyapanya. Saya baik-baik saja, Xian Yanjun berkata, tapi matanya sangat dingin. Kamu juga kalah. Dia memandang Wang Zhen dan bertanya, siapa yang kau temui? Lu Ming. Wang Zhen ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mengertakkan gigi dan berkata, Lu Ming lagi. Xian Yanjun mengepalkan tangannya erat-erat. Pada saat ini, pertempuran di berbagai arena pertempuran hampir berakhir. Mereka yang bisa mencapai tahap ini semuanya sangat kuat, tetapi dibandingkan dengan sekelompok kecil orang di puncak, kesenjangannya juga sangat jelas, jadi pertarungannya tidak memakan waktu lama. Saat ini, hanya tersisa 25 orang. Masing-masing dari 25 orang ini sangat kuat. Misalnya, para jenius teratas dari 4 istana dewa, serta para jenius dari benua kedua dan ketiga. Perlu disebutkan bahwa ada juga banyak kuda hitam. Di antara 25 orang tersebut, hanya 18 orang yang pernah melangkah ke puncak peda sebelumnya. 7 sisanya adalah pendatang baru seperti Lu Ming, Long Chen, dan Xian Yanxing. Lu Ming, Long Chen, dan Xian Yanxing sepertinya berasal dari benua yang sama. Pada saat ini, seseorang berbicara dengan bingung. Mustahil. Dari benua yang sama, itu tidak mungkin. Selain benua reruntuhan surgawi, hanya ada 3 orang dari benua darah matahari yang mampu mencapai titik ini. Jika ketiga orang ini berasal dari benua yang sama, bukankah mereka setara dengan benua darah matahari? Ngomong-ngomong, dari benua mana mereka berasal? Saya tahu, mereka berasal dari benua hutan belantara surgawi. Apa? Benua hutan belantara surgawi? Itu tidak mungkin, bukan? Benua kecil itu. Ada suara diskusi di mana-mana. Ketika semua orang mengetahui bahwa Lu Ming dan 2 lainnya berasal dari benua hutan belantara surgawi, mereka semua tercengang dan tidak percaya. Sebuah benua hutan belantara surgawi benar-benar dapat melahirkan begitu banyak elit. Selain itu, Xian Yanjun juga seharusnya berasal dari benua alam gurun surgawi dan telah dipilih oleh Sekte Tianshan. Jika itu masalahnya, benua hutan belantara surgawi akan terlalu mengejutkan. Di luar, kerumunan orang berdiskusi dengan terkejut. Lu Ming dan yang lainnya telah melangkah ke lorong kosong di belakang. Tidak lama setelah Lu Ming melangkah ke saluran kosong, dia dihadapkan pada badai serangan. Satu demi satu sosok mengembun dan menyerang Lu Ming. Pada saat yang sama,
Prasasti mengisi bagian yang kosong, membentuk serangan yang lebih mengerikan. Uji coba ini hanya menguji kekuatan tempur murni dan pengalaman tempur. Jika seseorang ingin lulus ujian ini, mereka harus terus maju. Lu Ming meledak dengan kekuatan naganya dan menerobosnya. Namun, semakin jauh dia melangkah, semakin kuat serangannya dan semakin besar pula perlawanannya. Bahkan dengan kekuatan tempur Lu Ming, dia harus berusaha. Di luar lorong kosong, ada kilatan cahaya dari waktu ke waktu. Para ahli dieliminasi dan diangkut keluar. Itu tidak mungkin. Tahap ini sangat sulit bahkan seorang jenius seperti dia pun tersingkir. Beberapa orang diam-diam terkejut. Untuk bisa mencapai sejauh ini dan masuk 25 besar, mereka semua adalah orang-orang yang sangat berbakat. Namun, masih ada orang yang terus-menerus tersingkir. Terlihat bahwa babak ini terlalu sulit. Itu darah kering, surga favorit terkuat kedua di negeri matahari darah. Ada juga naga es, salah satu dari 4 jenius terkuat di Istana Dewa Utara. Bahkan dia tersingkir. Ini terlalu mengejutkan. Ruang itu berkedip-kedip terus-menerus saat para elit diangkut keluar. Wajah naga es muram. Dia bahkan tidak bisa melewati level tersebut, yang membuatnya merasa sangat malu. Apakah kalian semua menyadarinya? 3 dari benua hutan belantara surgawi belum tersingkir. Itu benar. Jangan bilang kalau mereka bisa menyelesaikannya. Itu terlalu sulit dipercaya. Beberapa orang memikirkan Lu Ming dan 2 lainnya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang tersingkir. Bab 1260 Tuan Muda Lin yang depresi. Pada akhirnya, bahkan orang jenius seperti Ji Hongchen tidak dapat melewati 4 istana dewa dan diteleportasi keluar. Teman-teman, lihat, seseorang lewat. Tiba-tiba seseorang berteriak. Sebuah titik cahaya menyala di depan mereka, dan sesosok tubuh muncul dalam cahaya tersebut. Itu Eden dari Istana Dewa Timur. Serunya. Itu benar-benar Eden. Ini bukan Lu Ming atau Bing Kong. Tampaknya kekuatan tempur Eden sangat menakutkan. Eden adalah orang pertama yang muncul, dan ini sedikit mengejutkan. Bagaimanapun, penampilan Lu Ming sangat mendominasi. Banyak orang mengira Lu Ming akan menjadi orang pertama yang berhasil. Kali ini, bukan ring pertarungan yang muncul di titik terang. Itu hanya sebuah platform yang hanya bisa memungkinkan satu orang untuk berdiri. Bas. Saat ini, titik cahaya lain muncul tidak jauh dari Eden. Kali ini, Bing Kong, favorit surga terkuat di Istana Dewa Utara. Pada saat yang sama, hanya ada platform di bawah es. Dia berdiri di peron dan memandang Eden dengan mata tajam. Seolah-olah mereka bisa bertemu satu sama lain. Tatapan Eden juga beralih ke es, dan sepertinya ada nyala api yang muncul di antara keduanya. Yang kedua yang berhasil adalah Bing Kong, bukan Lu Ming. Sepertinya aku melebih-lebihkan dia. Itu normal. Beberapa putaran pertama menguji kemauan seseorang. Kemauan adalah faktor yang sangat besar. Tekad Lu Ming kuat, tapi itu tidak berarti kekuatan tempurnya lebih unggul dari orang lain. Eden, Bing Kong, dan lainnya semuanya sangat menakutkan dan memiliki kekuatan tempur yang tak tertandingi. Saya khawatir mereka bisa mengalahkan Tuan Muda Lin. Kecilkan suaramu. Beberapa dari mereka sedang berdiskusi. Ketika mereka selesai berbicara, mereka segera menutup mulut dan dengan hati-hati melihat ke arah Sekte Tianchen. Sayangnya, meski suaranya lembut, Tuan Muda Lin masih mendengarnya. Ini membuat wajahnya menjadi semakin gelap. Di lorong kosong, Lu Ming masih menantang levelnya. Namun, dia tidak melepaskan kekuatan tempur terkuatnya atau melakukan penggabungan garis keturunan. Dia hanya melepaskan 9 aliran energi naga, didukung oleh alam niatnya, dan melakukan teknik surgawi penekan penjara, menerobos semua level. Saya merasa konsep air saya akan menjadi terobosan. Di tengah pertempuran, sudut mulut Lu Ming membentuk senyuman. Ketika dia berada di reruntuhan surgawi, konsep guntur, api, dan angin miliknya telah menembus lingkaran penuh level 4. Ada juga konsep bumi dan air, yang masih berada di puncak penyelesaian besar level 4. Kini, setelah serangkaian pertarungan, konsep airnya akhirnya menunjukkan tanda-tanda terobosan. Karena itu, Lu Ming tidak lagi terburu-buru. Dia fokus menjalankan niatnya untuk melawan dunia luar. Dia tidak bisa melewatkan kesempatan seperti itu. Jika dia melewatkannya, dia tidak tahu kapan dia bisa menerobos lagi. Kecepatan Lu Ming dalam menyelesaikan level secara bertahap melambat.
Seiring berjalannya waktu, jumlah penantang yang berhasil perlahan meningkat. Ziwu Ji, Jian Zhan, dan Sue Mingyang mengikuti di belakang Eden dan Bingkong. Di belakang Sue Mingyang dan dua orang lainnya, seorang pria muda dengan kulit sekeras besi melangkah keluar. Semua orang mengenalinya. Dia adalah keajaiban nomor satu di benua ketiga, mengikat Hong dari benua logam yang saleh. Tak lama kemudian, muncullah seorang wanita cantik. Dia juga seorang kuda hitam yang muncul dari benua kecil. Sebelumnya, dia telah menarik banyak perhatian, dan sekarang, dia adalah orang ketujuh yang lulus. Lu Ming belum muncul. Sepertinya kekuatan tempurnya tidak sekuat itu. Tidak buruk. Banyak orang berdiskusi. Hal ini membuat wajah Tuan Muda Lin semakin muram. Hatinya berkonflik. Pertama, dia ingin Lu Ming gagal dalam ronde tersebut dan tersingkir. Namun, ini berarti level pertarungan Lu Ming rendah. Jika Lu Ming bisa mengalahkannya meskipun level pertarungannya rendah, bukankah itu berarti dia menjadi lebih sampah? Sekarang, dia merasa sangat tidak nyaman ketika mendengar orang lain mendiskusikan level pertarungan Lu Ming. Itu semua karena orang itu, Lu Ming. Tuan Muda Lin mengertakkan gigi. Di dalam kehampaan, ada 7 titik cahaya. Di titik terang, ada platform. 7 orang berdiri di peron. Seolah-olah ada gelembung transparan yang melilit platform di kehampaan. Itu diatur dalam bentuk busur, dan mereka semua bisa melihat satu sama lain. Bas. Pada saat ini, titik cahaya lain muncul, dan sesosok tubuh muncul di peron. Long Chen. Yang ke-8 muncul adalah Long Chen. Itulah Long Chen dari benua hutan belantara surgawi. Tingkat kultivasi orang ini hanya berada di alam dewa spiritual tingkat ke-7, namun ia benar-benar berhasil menyelesaikan tahapan tersebut. Sungguh sulit dipercaya. Itu benar. Jenius alam dewa spiritual tingkat 8 seperti Naga Es dan Ji Hongchen telah dieliminasi. Dia berhasil lulus ujian dengan budidayanya di alam dewa spiritual tingkat ke-7. Kemunculan Long Chen menimbulkan gelombang diskusi. Ini sangat mengejutkan. Garis keturunan Gajah Dragonesque Archean, salah satu dari 10 Battle Beast teratas. Sungguh tak terduga dan sulit diprediksi. Mata para ahli dari lembah Dewa Naga menyala-nyala. 3 kekuatan lainnya juga mengungkapkan ekspresi ketertarikan. Bahkan di benua Yuan, sangat jarang melihat seseorang yang bisa membangkitkan garis keturunan seperti itu. Setelah Long Chen, titik cahaya lain muncul, dan seorang wanita cantik keluar. Xian Yanxing. Hati banyak orang bergetar dan mereka tampak terkejut. Jelas sekali, mereka tidak menyangka orang itu adalah Xian Yanxing. Seperti Long Chen, Xian Yanxing juga berada di alam dewa spiritual tingkat ke-7. Bahkan para ahli dari 4 kekuatan benua Yuan terkejut bahwa dia bisa lulus ujian. Bagaimana mungkin? Melihat sosok Xian Yanxing, tubuh Xian Yanjun bergetar hebat. Wajahnya penuh rasa tidak percaya dan dia tidak bisa menerimanya. Keberhasilan Xian Yanxing berarti dia tidak menggunakan banyak kekuatan tempurnya di pertempuran sebelumnya. Ini merupakan pukulan besar baginya. Hatinya dipenuhi rasa cemburu, menyebabkan otot-otot di wajahnya sedikit berputar, membuatnya terlihat sedikit garang. Xian Yanxing dan Long Chen saling memandang dan sedikit mengangguk. Lalu, mereka melihat sekeliling. Ketika mereka tidak melihat Lu Ming, mereka berdua terkejut. Menurut mereka, Lu Ming seharusnya sudah berhasil menyelesaikan panggung. Dia pasti akan berhasil. Hanya saja dia tertunda karena sesuatu. Xian Yanxing bergumam. Dia memiliki keyakinan penuh pada Lu Ming. Semua orang menunggu dalam diam. Setelah beberapa saat, 15 orang tersingkir. Awalnya berjumlah 25 orang. Sekarang, 15 telah tereliminasi dan 9 berhasil menyelesaikan level tersebut. Masih ada 1 orang yang masih menyelesaikan level, dan orang ini jelas adalah Lu Ming. Apa yang sedang terjadi? Lu Ming belum keluar. Dia belum tersingkir dan dia belum berhasil menyelesaikan panggung. Sungguh aneh. Apa yang aneh dari itu? Saya pikir dia hanya berjuang karena dia tidak cukup kuat. Dia hanya tidak mau menyerah. Dia hanya sampah. Ada juga orang yang menghina dan mencemooh. Semua orang menoleh dan melihat bahwa itu adalah putra surga yang bangga dari Istana Dewa Utara, Naga Es. Di sisi Sekte Dewa Surgawi, wajah Tuan Muda Lin menjadi hitam lagi. Dia sangat tertekan hingga dia akan muntah darah. Fakta yang tidak dapat disangkal bahwa Lu Ming telah mengalahkannya. Sekarang orang lain meremehkan Lu Ming,
itu sama saja dengan meremehkan dan meremehkannya. Jika mereka mengatakan Lu Ming adalah sampah, mereka akan mengatakan bahwa dia lebih buruk dari sampah. Dia ditembak tanpa melakukan apapun, jadi bagaimana mungkin dia tidak mengalami depresi? Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkinkah dia harus membela Lu Ming dan memberi pelajaran kepada orang-orang yang meremehkan Lu Ming? Bukankah dia akan semakin depresi? Bab 1261 Pertempuran Antara yang Kuat. Waktu berlalu dengan lambat, tetapi Lu Ming belum muncul. 10 menit, setengah jam, 1 jam, 2 jam telah berlalu tetapi Lu Ming masih belum muncul. Beberapa orang sudah mulai cemas. Sarang, apa yang terjadi? Lu Ming belum muncul. Apa yang sedang terjadi? Petik 2. Mungkinkah dia mati di dalam? Itu tidak mungkin. Jika Lu Ming mati di dalam, para ahli Sekte Dewa Surgawi pasti akan mengetahuinya. Sekarang para penguasa Sekte Dewa Surgawi tidak mengatakan apa-apa, itu berarti Lu Ming belum mati. Lalu kenapa kamu butuh waktu begitu lama? Sudah lama sekali. Bahkan mereka yang memiliki harapan tinggi pada Lu Ming pun bimbang. Sebelumnya, Lu Ming menang melawan Tuan Muda Lin. Hal ini membuat beberapa orang menganggapnya tinggi. Mereka merasa bahwa meskipun Lu Ming tidak bisa mendapatkan tempat pertama, kemungkinan besar dia akan berada di posisi 3 besar. Tapi sekarang, banyak orang yang bimbang. Beberapa orang bahkan menduga bahwa Lu Ming mungkin menggunakan semacam keterampilan rahasia dalam pertarungannya dengan Tuan Muda Lin, yang meningkatkan kekuatan tempurnya dalam waktu singkat. Namun, ada dampak yang sangat besar setelahnya. Pada saat ini, kekuatan tempurnya mungkin tidak cukup dan dia berjuang untuk bertahan. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang menerima pandangan ini. Lu Ming tidak menyadari semua ini. Dia masih berada di saluran kosong, menahan serangan dari segala arah. Saat ini, dia terus-menerus melemahkan kekuatan teknik penjara menundukkan surga, terutama menggunakan niatnya untuk melawan dan melatih niatnya. Seiring berjalannya waktu, pemahamannya tentang maksud air menjadi semakin kuat, dan perasaan terobosan juga menjadi lebih kuat. Beberapa jam berlalu. Tiba-tiba, cahaya biru dari konsep 5 warna yang mengelilingi tubuh Lu Ming tiba-tiba menjadi terang. Cahaya biru mewakili konsep air. Konsep airnya telah menembus dan mencapai lingkaran penuh level 4. Sekarang, dia hanya tersisa dengan keinginan bumi, yang belum mencapai penyelesaian level 4. Jika konsep buminya juga telah menembus lingkaran besar tingkat keempat, Lu Ming hanya perlu meluangkan waktu untuk terus melahap dan memurnikan batu-batu kasar tersebut. Kultivasinya akan terus meningkat hingga ia mencapai lingkaran besar alam dewa spiritual. Tentu saja, tidak mudah untuk mencapai level tertinggi. Seseorang harus mengubah niatnya menjadi sebuah domain. Terobosan konsep air telah sedikit meningkatkan kekuatan tempur Lu Ming. Meski tidak terlalu banyak, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Selesai. Lu Ming tersenyum dan menekan telapak tangannya ke bawah. Dengan dukungan konsep 5 warna, kekuatan teknik surga penekan penjara meroket. Ledakan, ledakan, ledakan. Telapak tangan Lu Ming seperti prasasti penekan penjara, menekan langit. Di sekeliling, sosok dan kekuatan serangan yang dibentuk oleh formasi dihancurkan satu persatu. Kecepatan Lu Ming semakin cepat. Tidak ada cara untuk menghentikannya. Dalam waktu kurang dari 3 menit, Lu Ming telah menempuh jarak lebih dari 10 mil. Ada sebuah platform di depannya dan Lu Ming melangkah ke sana. Dia meninggal. Itu Lu Ming. Dia meninggal. Begitu Lu Ming muncul, ada keributan di sekitar. Aku butuh waktu lebih dari 2 jam untuk menyelesaikannya, hehe. Beberapa orang mencibir dan mengejek. Puff, puff. Ketika sosok Lu Ming muncul, titik cahaya yang muncul pada tahap pertama dan kedua menyebar satu persatu seperti gelembung. Pada akhirnya, hanya 10 orang yang lolos babak ini. Apa? Begitu Lu Ming melangkah ke peron, dia melihat Xian Yanxing, Long Chen, Eden, Bing Kong, dan lainnya. Dia dan Xian Yanxing saling memandang dan tersenyum diam-diam. Lalu, mereka mengangguk ke Long Chen. Eden, Bing Kong, Jian Zhan, dan yang lainnya juga melihat ke arah Lu Ming satu persatu. Ada yang serius, ada yang menghina, dan masih banyak lainnya. Di udara, 10 orang membentuk lingkaran dan melayang di udara, saling memandang. Pada saat ini, sebuah titik cahaya melayang keluar dari tengah-tengah 10 orang tersebut. Perlahan, cincin pertarungan mengembun dan melayang di tengah-tengah 10 orang tersebut.
Tampaknya pertarungan antara mereka bersepuluh akan dimulai di platform pertempuran ini. Tiba-tiba, dua platform terbang menuju ring pertempuran. Eden dan Ti-Hong. Jantung semua orang berdetak kencang. Dua orang yang terbang menuju ring pertarungan adalah Eden dan Tai-Hong. Setelah mereka berdua terbang ke ring pertarungan, platform di bawah kaki mereka otomatis menghilang. Keduanya secara otomatis mendarat di ring pertarungan dan berdiri berhadapan. Tampaknya duel itu terjadi secara acak. Dua orang manapun yang terbang ke arena pertarungan akan bertarung. Eden, ayo bertarung. Mata Tai-Hong dipenuhi dengan niat bertarung. Otot dan kulitnya seperti logam dewa, memancarkan cahaya dingin. Ayo, Eden membuka mulutnya. Itu sangat sederhana. Dia mengepalkan tinjunya di udara, dan esensi vitalnya terkondensasi menjadi sitar 9 senar. Kamu tidak akan menggunakan senjata roh sungguhan. Mata Tai-Hong menjadi dingin. Saya akan menggunakannya saat saya membutuhkannya. Kata Eden. Suaranya tenang, tapi itu menunjukkan kepercayaan dirinya yang besar. Kamu sungguh sombong. Apakah kamu tidak menyesalinya? Dasi Hong mendengus dingin. Otot-otot di tubuhnya menggeliat, dan tubuhnya membengkak. Kilau logam menjadi lebih kuat. Sepasang sarung tangan muncul di tangannya. Dia menginjak ring pertarungan dan berubah menjadi cahaya hitam, bergegas menuju Eden. Dengan satu pukulan, seluruh arena pertarungan bergetar hebat. Sitar 9 senar di tangan Eden melayang di depannya. Dia memainkan sitar dengan satu tangan, dan nada-nada nyaring menyebar seperti tombak emas dan kuda besi, seolah-olah ribuan pasukan sedang dalam ekspedisi. Musik sitar dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Ekspresi Tai-Hong berubah. Dengan suara gemuruh yang keras, dia meninju udara dengan tinjunya. Dentang, dentang, dentang. Tinju Tai-Hong menghantam udara, menghasilkan serangkaian suara dentang logam. Percikan terbang dari tinjunya. Bas. Di sekitar arena pertempuran, ada kitajam yang tak terhitung jumlahnya yang keluar. Untungnya, ada lapisan cahaya di sekitar ring pertempuran yang memblokir serangan ini. Bas. Tubuh Tai-Hong bergetar di udara saat dia mundur beberapa langkah. Sitar 9 senar di tangan Eden juga berdengung dan bergetar, dan dia meluncur mundur 1 meter. Sangat kuat. Hati banyak orang bergetar. Pertukaran pukulan singkat membuat mereka melihat kekuatan keduanya. Budidaya Tai-Hong sebenarnya telah mencapai puncak menakjubkan dari alam dewa spiritual tingkat 8. Dia bahkan lebih kuat dari Bing Leng, Ji Hongchen, dan yang lainnya. Dia tidak lebih lemah dari Tuan Muda Lin. Eden, sebaliknya, bahkan lebih tak terduga. Sebaliknya, banyak orang yang tidak bisa melihat kedalaman Eden sama sekali. Sekali lagi, logam surgawi menghancurkan langit. Tai-Hong meraung, seluruh tubuhnya berubah menjadi logam, seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Dia bergegas menuju Eden dan melepaskan teknik bela dirinya. Bas, bas, suara mendesing. Musik sitar Eden mulai menjadi semakin cepat. Seolah-olah ratusan juta ahli sedang bertempur, dan aura pembunuhnya sangat mengejutkan. Serangan semacam ini bisa membunuh tanpa bekas. Benar-benar menakutkan. Dentang, dentang, dentang. Semburan suara gemuruh terus-menerus terdengar di udara, bahkan lebih pekat daripada penempaan besi. Dalam sekejap, ratusan suara terdengar. Suara Tai-Hong seperti bel yang hebat. Semakin dia bertarung, dia menjadi semakin ganas. Terkadang, dia mengabaikan pertahanan dan melancarkan serangan gila-gilaan. Tubuhnya adalah senjata spiritual tertinggi dengan kekuatan pertahanan dan serangan yang tak tertandingi. Kehilangan. Mata Tai-Hong menunjukkan ekspresi jahat. Dia adalah jenius nomor 1 di benua metal yang saleh. Dia yakin bahwa dia tidak akan lebih lemah dari siapapun. Dia bahkan akan mengalahkan para jenius dari benua reruntuhan surgawi. Bab 1262 Luming dan Xie Nianxing. Tai-Hong seperti mesin perang, ditempa dari sepotong logam dewa. Dia telah mengembangkan serangan dan pertahanannya secara ekstrim. Dia terus maju, menerobos musik sitar Eden dan mematikan jalannya menuju Eden. Phoenix menangis. Saat ini, suara jernih keluar dari mulut Eden. Pada saat yang sama, musik sitarnya tiba-tiba berubah. Itu seperti burung Phoenix yang terbang ke langit, dan seruan burung Phoenix bergema di langit. Seekor Phoenix terlihat terbang keluar dari sitar 9 senar Eden. Phoenix yang menyala-nyala bermandikan api. Phoenix mengepakkan sayapnya dan menerkam ke arah Tai-Hong. Bang! Bang!
Tinju Tai Hong terus terayun dalam upaya untuk mengalahkan Phoenix. Namun, pada akhirnya, dia tidak hanya gagal mengalahkan Phoenix, dia juga dipukul mundur oleh Phoenix. Dia didorong mundur 100 meter dan tinjunya terbakar merah oleh api. Bas! Phoenix terus memekik saat terbang menuju Tai Hong. Merusak. Mati! Tai Hong berteriak ketika Yuan aslinya mendidih dan seorang pria logam muncul di atas kepalanya. Di zaman kuno, ada legenda bahwa kaisar manusia telah melemparkan manusia besi dan mengguncang dunia. Garis keturunan Tai Hong adalah Iron Man jenis ini. Ada 9 titik akupuntur utama di tubuhnya, seperti 9 matahari kecil, memancarkan 10.000 sinar cahaya. Tai Hong berubah menjadi manusia besi dan menjadi lebih kuat. Dia terus menyerang burung Phoenix yang menyala-nyala itu dan meninju dengan kedua tinjunya. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah puluhan ledakan, Phoenix yang menyala-nyala dan Hong yang terikat berimbang. Tetapi pada saat ini, teriakan Phoenix terdengar, dan Phoenix hijau terbang keluar. Phoenix hijau bermandikan kekuatan angin. Itu bekerja sama dengan Phoenix yang menyala-nyala. Dengan kepakan sayapnya, angin memperbesar kobaran api dan kobaran api memenuhi langit, menyebar ke arah Tai Hong. Tai Hong terkejut dan mencoba yang terbaik untuk bertahan, tapi dia masih bukan tandingan kedua burung Phoenix itu. Sangat kuat. Kekuatan Eden sungguh tak terduga. Itu benar. Budidaya Tai Hong telah mencapai puncak alam dewa spiritual tingkat 8. Kekuatan tempurnya paling sedikit-sedikit lebih lemah dari Tuan Muda Lin, tapi dia bukan tandingan Eden. Eden terlalu kuat. Dia bahkan belum menggunakan garis keturunannya. Dia bahkan belum menggunakan sitar di punggungnya. Para penonton menatap arena pertarungan dan pertarungan antara keduanya, mata mereka penuh dengan keheranan. Dia hanyalah anggota generasi muda. Dengan kecakapan bertarung seperti itu, dia pasti bisa bertarung melawan seniman bela diri tertinggi. Dia bisa disebut sebagai pemuda tertinggi. Setelah beberapa gerakan lagi, Tai Hong akhirnya kalah dan benar-benar tertekan. Pada akhirnya, tubuh garis keturunannya dikalahkan dan dia tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Setelah Hong Tai mengaku kalah, dia diteleportasi. Sebuah tangga batu tiba-tiba muncul di depan ring pertempuran. Di bawah tangga batu ada sebuah platform, dan sosok Eden dipindahkan ke platform tersebut. Dia mencoba, tetapi dia tidak bisa menaiki tangga. Jadi, dia berdiri di platform di bawah tangga dan menyaksikan pertempuran itu. Seperti yang diharapkan, dua platform lagi terbang menuju platform pusat. Kali ini, wanita cantik itu dan orang lainnya adalah Bing Kong. Kekuatan tempur wanita cantik itu juga sangat menakutkan. Dia tidak lebih lemah dari Tai Hong. Sayangnya, Bing Kong malah lebih kuat. Dengan lambaian tangannya, dia bisa membekukan segalanya. Teknik seni bela dirinya telah mencapai tingkat yang tak terduga. Tak butuh waktu lama baginya untuk mengalahkan wanita cantik itu. Wanita cantik itu diteleportasi keluar, dan Bing Kong, seperti Eden, muncul di platform di bawah tangga. Kemudian, dua platform lagi terbang ke arena pertempuran. Debu panjang, jantung Luming berdetak kencang. Salah satunya adalah Long Chen, sedangkan yang lainnya adalah pendekar pedang. Pertempuran ini mengejutkan semua orang. Itu bukan karena pertarungan pedang, tapi karena Long Chen. Kultivasi Jianzhan tidak dapat diduga, dan kekuatan bertarungnya tidak ada bandingannya. Cahaya pedangnya sangat mengejutkan, dan kekuatan pedangnya adalah sesuatu yang telah lama dipersiapkan semua orang. Namun, kekuatan tempur Long Chen melampaui ekspektasi semua orang. Budidaya Long Chen hanya berada di alam dewa spiritual tingkat ke-7 menengah. Namun, kekuatan tempurnya begitu kuat sehingga bahkan para ahli dari sekte besar di benua Yuan pun tercengang. Long Chen berubah menjadi garis keturunan gajah naga Archean. Dengan teknik bela diri garis keturunannya sebagai kekuatan utama dan teknik bela diri yang dimaksudkan sebagai kekuatan sekunder, dia melepaskan kekuatan tempur yang menakutkan. Seolah-olah gajah naga Archean telah muncul dan melanda dunia. Gajah Dragonesque Archean adalah salah satu dari 10 Battle Beast teratas. Ia terkenal dengan kekuatan tempurnya, dan hanya sedikit keberadaan di dunia yang dapat menandinginya. Benar-benar menakutkan. Jelas bahwa Long Chen telah memperoleh banyak hal di reruntuhan surgawi, dan kekuatan tempurnya menjadi lebih kuat. Dalam situasi di mana budidayanya jauh tertinggal, dia telah bertarung dengan Jianzhan selama lebih dari 50 gerakan dan akhirnya dikalahkan. Hal ini menyebabkan ekspresi Jianzhan menjadi sangat suram.
Itu hanyalah seorang seniman bela diri di tingkat tengah alam dewa spiritual tingkat ke-7. Dengan kekuatan tempurnya, dia sebenarnya menghabiskan lebih dari 50 gerakan untuk mengalahkan Long Chen, yang membuatnya merasa sangat malu. Benua hutan belantara surgawi sungguh menakjubkan. Banyak orang menghela nafas lagi. Dalam 10 besar, 3 orang dari benua hutan belantara surgawi berhasil masuk. Selain itu, kekuatan tempur Long Chen terlalu menakutkan. Lembah Dewa Naga menginginkan anak ini. Dia cocok untuk lembah Dewa Naga kita. Kata pakar lembah Dewa Naga, matanya menyala. Sungguh sebuah lelucon. Meskipun naga gajah Archean, dengan kata, naga, di namanya, tidak ada hubungannya dengan naga asli. Jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri, lembah Dewa Naga. Saya pikir dia sangat cocok untuk bergabung dengan Sekte Pedang Jiuxiao saya. Pakar dari Sekte Pedang Jiuxiao mencibir. Menurutku, dia adalah orang yang paling cocok untuk memasuki Sekte Tian Shenku. Tetua berambut putih dari Sekte Dewa Surgawi berbicara. Hanya Sekte Iblis Tianyu yang tidak berbicara. Bagaimanapun, Sekte Iblis Tianyu mengembangkan jalur iblis. Tidak peduli betapa berbakatnya mereka, percuma saja memilih orang yang salah. Setelah 6 pertempuran berturut-turut, hanya tersisa 4. Lu Ming, Xian Yanxing, Zi Wuji, dan Sue Mingyang. Bas. 2 platform terbang menuju ring pertempuran. Lu Ming sedikit terkejut karena kedua orang ini adalah Zi Wuji dan Sue Mingyang. Yang tersisa hanyalah dia dan Xian Yanxing. Akhirnya, gilirannya melawan Xian Yanxing. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Xian Yanxing memamerkan giginya yang seputih mutiara dan mengayunkan tinju kecilnya ke arah Lu Ming, menyebabkan dia tersenyum pahit. Pertarungan antara Zi Wuji dan Sue Mingyang telah pecah. Ini adalah pertempuran paling sengit sejauh ini. Zi Wuji adalah favorit surga terkuat di Istana Dewa Selatan, sedangkan Sue Mingyang adalah favorit surga nomor 1 di benua darah matahari, yang menduduki peringkat kedua. Kekuatan tempur keduanya hampir sama, dan pertarungan mereka sangat intens. Keduanya bertarung lebih dari 500 gerakan. Pada akhirnya, Zi Wuji lah yang menang dan memperoleh kemenangan dengan susah payah. Pertarungan ini telah membuat semua orang menyadari dengan jelas betapa menakutkannya talenta tertinggi seperti Zi Wuji dan Sue Mingyang. Alam Dewa Spiritual tingkat awal ke-9. Basis budidaya Zi Wuji dan Sue Mingyang sama-sama berada pada tahap awal alam Dewa Spiritual tingkat ke-9. Mampu mencapai kultivasi seperti itu pada usia seperti itu sungguh mengejutkan. Tak perlu dikatakan lagi, Jian Zhan, Eden, Bing Kong, dan Zi Wuji sama-sama terkenal, dan budidaya mereka pasti telah mencapai alam dewa spiritual tingkat ke-9. Hal ini membuat beberapa pemuda dari 4 kekuatan utama benua Yuan terlihat serius. Jelas sekali bahwa mereka tidak menyangka akan melihat seorang jenius muda dengan budidaya seperti itu di benua reruntuhan surgawi. Setelah pertarungan antara Zi Wuji dan Sue Mingyang berakhir, Sue Mingyang diteleportasi, sementara Zi Wuji muncul di platform di bawah tangga, sama seperti pemenang sebelumnya. Pada akhirnya, platform Lu Ming dan Xian Yanxing terbang ke tengah ring pertempuran. Platform itu runtuh dan keduanya mendarat di ring pertarungan, saling berhadapan.